Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya di hari ini? Wah, suasana masih suasana liburan ya Ibu Bapak. Semoga kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Dan juga pada saat ini kita mau menggunakan waktu kita untuk beribadah dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah di pagi ini. Kita akan bersama-sama menjalankan persekutuan kita. Mari kita mulai dengan menyanyikan lagu Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kala yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di hari ini. Sungguh Engkau adalah pencipta alam semesta ini, pencipta kehidupan, pencipta kami. Biarlah kami memuji, memuliakan Engkau, dan juga pada saat ini ketika kami akan menjalankan aktivitas kami di hari yang baru, maka biarlah kami juga terus menaikkan puji-pujian kami bagi nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami siapkan diri kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang kami renungkan dari dalam Alkitab, biarlah kiranya kami pegang dalam kehidupan kami sehari-hari. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai 18. Yeremia 4, ayat 14 sampai 18. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar, orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka, mengelilingnya dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah lakumu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, biasanya di rumah, siapa yang membersihkan rumah Ibu Bapak Saudara-saudari? Membersihkan sendiri, atau ada asisten rumah tangga, atau mungkin ada
tukang cuci gosok dan nyapu yang datang ke rumah kita beberapa hari sekali. Nah, ibu bapak saudara-saudari, bagi kita yang menggunakan asisten ataupun juga mungkin tukang cuci gosok, mungkin agak kewalahan ya saat ini karena sedang musim mudik, liburan. Jadi mungkin asisten kita juga pulang sehingga kita harus merapikan rumah kita sendiri. Bagi kita yang biasa merapikan rumah sendiri, beres-beres sendiri, maka tentu suasana ini tidak jauh berbeda dengan suasana biasanya. Nah, ibu bapak saudara-saudari, membersihkan rumah itu adalah pekerjaan yang tidak pernah ada habisnya. Betul kan ya? Katakanlah misalnya kita sudah beres-beres, mencuci baju, lalu kemudian menggosoknya. Besoknya bisa ada lagi cucian-cucian kotor. Atau kita rapi-rapi, bersih-bersih, elap-elap di dapur. Lalu ketika habis masak, dapurnya bisa kotor lagi. Begitu juga ketika kita membersihkan lantai. Mungkin membersihkan lantai juga tidak ada habisnya ya ibu bapak saudara-saudari. Habis disapu, sebentar lagi berantakan. Apalagi bagi kita di rumah yang punya anak-anak kecil. Rasanya kan rumah tidak beres-beres karena selalu berantakan. Mungkin ada cucu-cucu atau anak kita yang masih pada kecil. Nah, ibu bapak saudara-saudari, memang sangat menantang membersihkan rumah. Karena itu pekerjaan yang tidak ada habisnya tetapi perlu untuk dilakukan. Perlu untuk dikerjakan. Kita tidak mungkin membiarkan rumah kita berantakan dan kotor. Walaupun ada sih kadang-kadang ya orang-orang yang rumahnya berantakan, kotor, tapi betah-betah saja. Namun tentu dari sisi kesehatan, rumah yang bersih adalah rumah yang bisa menjamin kesehatan penghuninya dan nyaman untuk juga orang-orang datang dan bertamu. Nah, ibu bapak saudara-saudari, bebersih di rumah kita yang menjadi sebuah kegiatan harian yang perlu kita lakukan. Tetapi juga ketika kita menghayati kehidupan kita di hadapan Tuhan, maka kita juga perlu terus melakukan pembersihan-pembersihan dalam hidup kita. Dalam arti bersih-bersih hati dan bersih-bersih pikiran kita. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini dari dalam Yeremia. Bagian pembacaan ini adalah pasal mengenai teguran dari Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada Yehuda pada saat itu, di mana mereka punya rencana dan pemikiran strategi militer mereka sendiri dibandingkan untuk mendengar apa yang Tuhan mau, yaitu melakukan restorasi atau perbaikan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Nah, di dalam ayat yang ke-14 tadi, Alkitab mengatakan, "Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem." Bersihkanlah hatimu dari kejahatan. Bersihkanlah hati kita dari kejahatan. Hati kita perlu dibersihkan supaya kita dapat lebih sehat, lebih segar menjalankan hidup kita dan yang pasti lebih benar di hadapan Tuhan dan lebih menjadi berkat bagi orang-orang lain. Sebagai manusia, tentu kita menyadari ada banyak hal yang kita jalani dalam hidup kita ketika berhadapan dengan orang lain atau dalam kesendirian kita. Pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang bisa muncul yang kemudian menjadi dosa di hadapan Tuhan, atau pikiran-pikiran buruk terhadap orang lain, atau bahkan pikiran buruk terhadap diri kita sendiri. Hati dan pikiran kita bisa dipenuhi dengan kejahatan yang orang lain mungkin tidak tahu, orang lain mungkin tidak paham apa yang ada di isi hati dan pikiran kita, tapi kita tahu dan Tuhan tahu. Nah, di hari ini, ketika firman kita mengajak kita untuk kembali mengingat agar kita membersihkan hati
kita dari segala kejahatan. Apa itu segala kejahatan? Tentu segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu perbuatan yang bisa menjadi dosa. Segala sesuatu perbuatan yang bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Segala sesuatu pikiran dan perasaan kita yang membuat kita dipenuhi dengan banyak akar pahit. Firman Tuhan mengingatkan kita, ayo bersih-bersih hati kita dari segala kejahatan. Nah, ibu bapak saudara-saudari, saat ini kan suasana lebaran ya. Kalau suasana lebaran itu maka kental sekali sapaan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu yang menjadi sapaan atau salam dan menjadi doa ketika kita mengucapkan selamat lebaran bagi mereka yang merayakan. Di antara ibu bapak saudara-saudari mungkin juga ada teman, sahabat atau keluarga yang merayakan lebaran dan kita mengucapkan hal itu atau bahkan mendapat ucapan itu. Mohon maaf lahir dan batin. Karena menjadi sebuah hal yang penting bukan bahwa di dalam kehidupan kita memang mengambil waktu untuk membersihkan pikiran-pikiran kita, membersihkan perbuatan-perbuatan kita, membersihkan perkataan-perkataan kita dari hal-hal yang buruk di hadapan orang lain sehingga hubungan kita dengan orang lain menjadi baik. Nah, demikian juga menjadi hal yang penting bahwa kita membersihkan diri kita di hadapan Tuhan sehingga hidup kita menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang menjadi dosa dan kesalahan kita yang masih kita kerap kali lakukan. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Atau ada hal-hal yang mungkin mengganjal dalam hati kita, dalam hubungan kita dengan orang lain. Menjadi akar pahit istilahnya buat kita. Kita mau melepaskan itu, kita mau membersihkan diri kita. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, bacaan Alkitab kita adalah sebuah himbauan, teguran, nubuatan bagi Yehuda, bagi Yerusalem. Yang kemudian mereka tidak melakukan pembersihan itu sehingga di dalam perjalanan sejarah maka Yerusalem jatuh ke tangan kerajaan Babilonia dan terjadi masa pembuangan. Nah, kita sudah tahu cerita itu. Maka tentu tidak perlu menunggu sampai hukuman Tuhan datang kepada kita lalu kita bebersih. Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini agar kita membersihkan hati kita dari segala kejahatan. Pikiran-pikiran yang buruk terhadap orang lain, mari kita hilangkan pikiran-pikiran itu. Kita mau berpikir positif tentang orang-orang lain. Kalau ada hal-hal yang diucapkan orang lain yang menimbulkan sakit hati bagi kita, mari kita melepaskan hal itu dan tidak menjadikannya dendam. Kita mau memaklumi, kita mau memaafkan, kita mau mengampuni orang lain. Sebagaimana Tuhan juga terlebih dahulu mengampuni kita. Dan ketika kita membersihkan hati dan pikiran kita, ibu bapak saudara-saudari, maka kita akan merasakan hidup yang lebih sehat secara iman. Spiritualitas kita akan memperoleh damai sejahtera ketika hati kita bersih, pikiran kita bersih dalam kehidupan ini. Dan sama seperti tadi di awal, kita berbicara tentang bersih-bersih rumah yang tidak ada habisnya. Hari ini dibersihkan, besoknya sudah kotor lagi. Maka begitu juga bersih-bersih hati dan bersih-bersih pikiran. Tidak cukup sekali, harus berulang kali. Bahkan mungkin kadang-kadang ada kotoran di hati kita, di pikiran kita yang membutuhkan energi lebih untuk membersihkan. Misalnya seperti lantai yang kotorannya sudah mengendap sehingga perlu dibersihkan dengan cara ekstra. Atau saat kita bersih-bersih kamar mandi, kita mesti harus gosok lantainya dengan lebih keras supaya kotoran-kotoran terangkat. Membersihkan hati dan pikiran kita juga begitu. Tidak cukup kadang hanya satu kali berdoa, mengaku dosa dan minta ampun pada Tuhan. Kita harus berulang kali melatih diri kita agar dosa,
kesalahan, kejahatan itu bisa terangkat dan kita betul-betul menjadi orang-orang yang bersih hati dan bersih pikiran. Bersih hati, bersih pikiran akan membuat kita menjadi orang-orang yang sehat secara spiritualitas. Karena itu, mari ayo kita terus bebersih hati, bebersih pikiran kita, supaya kita bisa lepas dari segala kejahatan. Ibu Bapak Saudara-saudari, mari kita menyanyikan lagu kita dari PKJ Perubahan Besar di Kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berdebar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berdebar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupan kami. Semakin kami dekat denganmu Tuhan, semakin kami berubah menjadi lebih baik. Hati kami lebih bersih, pikiran kami lebih bersih. Tuhan, ampuni kami ketika kami membiarkan dosa dan kejahatan masih ada, masih kami lakukan, bahkan masih kami simpan. Kami mau melepaskan semuanya itu agar hidup kami menjadi bersih ya Tuhan. Kami juga mohon kekuatan-Mu Tuhan ketika kami berhadapan dengan orang-orang lain dalam hidup kami. Biarlah kami juga punya pikiran-pikiran yang bersih terhadap orang lain, dan hati kami dipenuhi juga dengan kasih, dengan pengampunan, sehingga ada banyak sukacita yang dapat kami rasakan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, karena hubungan di dalam keluarga yang kurang baik, atau situasi di dalam pekerjaan yang sulit, atau juga di dalam studi yang terasa berat, atau juga di dalam berbagai pergumulan-pergumulan masa depan yang sedang direncanakan. Mari Tuhan, Kau yang menolong dan menyertai segala sesuatunya. Tuhan, kami menaikkan doa kami buat gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia ini. Biarlah gereja-Mu dapat terus juga melakukan apa yang baik, agar dapat terus juga membawa kesaksian bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan tim-tim digital di masa ini. Kami berdoa juga untuk rencana pelantikan badan pelayanan jemaat, yaitu setiap komisi, kelker, tim, pada tanggal 15 Mei nanti. Tuhan, biarlah kiranya setiap pelayan ibadah dan setiap mereka yang akan hadir punya kesehatan yang baik sehingga bisa menjalankan pelantikan tersebut dengan lancar. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi penanganan COVID di Jakarta, di Indonesia, di seluruh dunia ini. Biarlah situasi yang kondusif dapat terus dijalani. Masa libur ini dapat tetap diisi dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan di berbagai tempat, sehingga kasus
yang kami hadapi dengan pandemi COVID ini dapat terkendali dengan baik. Berikan kebijakan terus ya Tuhan kepada aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah-daerah di dalam kerjasama mereka, di dalam keputusan jangka pendek maupun jangka panjang yang mereka perlu ambil. Tuhan berkati juga aparat keamanan dan aparat hukum di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pergumulan saudara-saudari kami yang sedang lemah tubuhnya, di dalam kelemahan tubuh, tapi biarlah ada kekuatan batin yang tetap mereka miliki, dan setiap keluarga yang mendampingi mereka yang sakit juga terus memperoleh kekuatan dan kesabaran dari Tuhan. Tuhan, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar. Kami menaikkan doa ini, dan biarlah kiranya Tuhan, Kau yang terus juga beserta dengan kami, untuk menjalankan hari ini dengan berkat-berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, selamat beraktivitas di hari ini, dan selamat bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran, dan tentu juga bersih-bersih rumah. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.